Halo teman-teman fisika, ketemu lagi. Di sini adalah part kedua pembahasan soal-soal gerak tingkat SMP ya teman-teman. Lanjut langsung kita ke soalnya. Nomor 1. Di antara beberapa pernyataan berikut yang menyatakan benda bergerak adalah A. Sopir terhadap kendaraan yang ditumpanginya. Oke, dia tidak disebut bergerak. Syaratnya bergerak harus ada perubahan posisi antara dua objek yang diamati. B. Anak yang berjalan terhadap baju yang dipakainya. Tidak juga, dia sama-sama bergerak, bajunya sama anaknya bareng bergeraknya. C. Masinis terhadap lokomotif yang dikemudikannya. Nah, di sini juga tidak disebut bergerak. Yang D. Kereta terhadap stasiun yang dilewatinya. Nah, ini baru disebut bergerak. Jadi ada perubahan posisi antara objek yang satu dengan objek yang satunya. Lanjut nomor 2. Berikut ini yang merupakan ciri dari benda bergerak lurus beraturan GLB adalah A. Kecepatannya berubah secara beraturan, tidak sesuai. GLB kecepatannya tetap ya teman-teman ya, tidak berubah. B. Perubahan posisi selalu sama dalam selang waktu yang sama. Ini sepertinya jawaban yang sesuai teman-teman ya. Kita cek lagi. C. Perubahan posisinya tidak tetap setiap saat. Ini tidak sesuai, salah ini. Dan D. Percepatannya selalu tetap setiap saat. Ini tidak sesuai. Percepatannya 0 di sini untuk GLB. Lanjut nomor 3. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya merupakan contoh dari benda yang bergerak dengan jenis. Ketika buah kelapa jatuh itu kecepatannya berubah teman-teman. Semakin ke bawah semakin cepat. Sehingga yang ini adalah GLBB dipercepat ya teman-teman. Lanjut soal nomor berikutnya. Berikut ini adalah beberapa gerak benda. Pertanyaannya, gerak di atas yang termasuk gerak lurus berubah beraturan GLBB diperlambat adalah, kita cek, bola jatuh bebas. Di sini makin cepat, jadi ini bukan opsi yang benar. 2. Bola menggelinding di atas pasir. Nah, di sini semakin lama semakin pelan dan akhirnya nanti berhenti. Nah, ini yang diperlambat salah satunya. 3. Bola menuruni bidang miring. Nah, ini makin cepat teman-teman. Jadi ini tidak sesuai. Dan nomor 4, bola dilempar vertikal ke atas. Di sini makin lama makin tinggi, makin pelan dan akhirnya berhenti di titik paling tinggi dan akhirnya nanti balik ke bawah. Jadi jawaban yang sesuai adalah 2 dan 4. Opsinya adalah yang D ya teman-teman, nomor 4. Kita lanjut soal berikutnya. GLBB dipercepat terjadi pada keadaan berikut, kecuali, berarti yang ditanyakan adalah yang diperlambat ya. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya ini makin cepat. B. Mobil yang menyusul mobil lainnya ini makin cepat juga berarti. C. Perahu yang digas meluncur di laut ini makin cepat digas. D. Sepeda motor yang direm. Nah, ini sesuai ya, jawabannya yang D ya. Nomor 6. Pertambahan kecepatan setiap detik disebut percepatan teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Sebuah truk yang mula-mula diam dan mulai bergerak berarti V pertamanya sama dengan 0. Setelah 5 detik kecepatannya menjadi 6 meter per second. Berarti adalah V2 sama dengan 6 meter per second dan waktunya adalah 5 second. Percepatan truk tersebut adalah, yang ditanyakan adalah akselerasi atau percepatan. Akselerasi itu sama dengan V2 kurangi V1 dibagi waktu. Masukkan nilainya, V2-nya 6 dikurangi 0 dibagi dengan 2. 5. Dan setelah kita hitung, ini berarti sama dengan 6/5 sama dengan 1,2, jawabannya meter per second kuadrat. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Lanjut soal nomor 8. Nilai percepatan mobil balap Formula 1 ketika sedang melakukan start adalah positif teman-teman ya. Kalau negatif itu makin lambat. Karena start berarti perubahan kecepatannya adalah makin cepat. Lanjut soal berikutnya. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Kita tulis V sama dengan 80 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 30 menit sejauh titik-titik. Waktunya adalah 30 menit. Kita rubah ke jam. 30 menit itu sama dengan setengah jam teman-teman. Yang ditanyakan adalah jarak. Kita punya rumus aslinya, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau disuruh mencari jarak, T-nya pindah ke sini teman-teman. Menjadi pengali. Jadi pindah ke sini menjadi kali dengan V. Sehingga S sama dengan V kali T. Kita langsung tulis aja di sebelah sini, S-nya di sebelah kiri aja.
Dan di sini adalah V kali T. V-nya itu adalah 80 dan T-nya adalah setengah. 80 dikali setengah itu sama dengan 40, satuannya adalah kilometer. Jawaban yang sesuai adalah yang A. Lanjut soal berikutnya nomor 10. Indra pergi ke toko buku yang berjarak 3,6 km. Kita tulis jarak sama dengan 3,6 km. Teman-teman lihat jawabannya, semuanya dalam meter per second ya. Sehingga kilometer ini sepertinya perlu dirubah ke meter. 3,6 km sama dengan 3600 meter dikali 1000 ya teman-teman. Dia berangkat dari rumah pukul 15.00. Agar Indra dapat sampai ke toko buku pukul 15.30, berarti waktunya 30 menit ya teman-teman. Ia harus mengayuh sepedanya dengan kecepatan titik-titik. Nah, 30 menitnya dirubahkan ke detik karena satuannya di sini semuanya detik, meter per second kan, meter per detik ya. Ini sama dengan 30 dikali 60 teman-teman ya, karena 1 menitnya adalah 60 detik dan setelah dikalikan adalah 1800, satuannya adalah second. Sehingga untuk mencari kecepatan itu kita punya rumus S per T itu sama dengan 3600 dibagi 1800. Coret nolnya tinggal 36 per 18. Dan setelah kita bagi 36 per 18 itu sama dengan 2, satuannya adalah meter per second. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Ketika kita naik kereta api yang sedang berjalan, maka pohon-pohon seolah-olah bergerak. Gerak pohon tersebut disebut seperti halnya gerak matahari ya, itu disebutnya adalah gerak semu. Sebenarnya kita yang bergerak, tapi sepertinya pohon itu bergerak ke belakang kita. Jadi ini gerak semu ya teman-teman. Lanjut soal nomor 12. Benda bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap disebut GLB teman-teman ya, kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya berubah secara teratur perubahannya itu adalah GLBB. Di sini kecepatannya tetap, itu berarti GLB. Lanjut soal berikutnya. Rossi berjalan 6 meter ke barat. Kita ilustrasikan dulu. Barat itu adalah ke arah sini ya, 6 meter. Kemudian 8 meter ke selatan. Ini ke selatan ke bawah arahnya ya, 8 meter. Besar jarak yang ditempuh Rossi adalah titik-titik. Jarak itu adalah total lintasan yang dilalui oleh orang tersebut. Sehingga ini ditambahin aja 6 ditambah 8. Dan itu sama dengan 14 meter ya teman-teman. Dan jawaban yang sesuai adalah yang D. Nomor 14. Rossi berjalan 6 meter ke barat. Kemudian 8 meter ke selatan. Nah ini sama persis dengan yang nomor 13. Cuman perbedaannya, pertanyaannya di sini teman-teman. Besarnya perpindahan Rossi adalah, di sini jarak yang nomor 13, yang nomor 14 perpindahan. Nah, perpindahan berarti posisi awal ke posisi akhir ini tarik garis lurus. Nah, di sini adalah perpindahannya. Yang pertanyaan nomor 14 di sini sama dengan berapa? Nah, teman-teman menyelesaikan ini dengan rumus Pitagoras, teman-teman. Jadi perpindahan itu sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Setelah kita hitung ini sama dengan 36 ditambah 64 dan sama dengan akar 100 dan perpindahannya sama dengan 10, satuannya adalah meter. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang anak berlari dengan kecepatan 10 meter per second. Kita tulis V sama dengan 10 meter per second. Jarak yang ditempuh anak tersebut selama 20 detik adalah, jadi T-nya 20 detik. Yang ditanyakan adalah jarak sama dengan berapa. Jarak seperti halnya soal sebelum-sebelumnya itu kita punya rumusnya adalah V kali T. Dan di sini masukkan aja 10 dikali 20. Dan jarak sama dengan 200, satuannya meter, yang sesuai adalah D ya teman-teman. Lanjut soal nomor 16. Andi mengendarai sepeda motor menempuh jarak 108 km. Distance 108 km. Dalam waktu 2 jam. T-nya adalah 2 jam. Maka kecepatannya adalah titik-titik meter per second. Oke, kita rubah dulu di sini dalam meter, berarti 108 dikali 1000
berarti tambahin aja nolnya 3 meter. Selanjutnya 2 jam di sini dirubah ke detik. 1 jamnya itu adalah 3600. Sehingga kalau 2 jam sama dengan 7200 second. Ini adalah waktunya. Sehingga untuk mencari kecepatan kita pakai rumus jarak dibagi waktu sama dengan 108,000 dibagi dengan 7200. Kita coret nolnya. Dan ini berarti sama dengan 1080 per 72. Selanjutnya kita bagi 2, berarti ini adalah 540 per 36. Selanjutnya kita bagi 9, ini dapatnya adalah 60, bagi 9 dapatnya adalah 4. Dan setelah itu kita bagi dan jawabannya adalah 15, satuannya adalah meter per second. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. 17. Sebuah roda bergerak dari keadaan diam. Setelah 8 second kecepatannya menjadi 48 meter per second. Oke, waktunya adalah 8 second. Terus kecepatan pertamanya adalah 0 karena dia nggak bergerak. Terus kecepatan keduanya itu sama dengan 48 meter per second. Pertanyaannya adalah akselerasinya sama dengan berapa? Kita punya rumus akselerasi atau percepatan itu adalah V2 dikurangi V1 dibagi waktu. Masukkan nilainya teman-teman. V2-nya itu adalah 48 dikurangi 0 dibagi dengan 8. Berarti percepatannya sama dengan 48 dibagi 8. Setelah kita bagi ini sama dengan 6, satuannya adalah meter per second square. Jawaban yang sesuai adalah yang C ya teman-teman, nomor 17. Kita lanjut nomor 18. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second. Berarti saya tulis V0-nya sama dengan 10 meter per second. Jika mobil mendapatkan percepatan 4 meter per second kuadrat selama 8 detik, kita tulis berarti akselerasinya adalah 4 meter per second kuadrat, waktunya adalah 8 second. Hitunglah jarak yang ditempuh selama proses tersebut. Yang ditanyakan adalah S atau jarak sama dengan berapa. Kita punya rumus jarak untuk GLBB semacam ini. Karena dia punya percepatan berarti GLBB rumusnya adalah S sama dengan V0T ditambah setengah kali akselerasi kalikan waktu dikuadratkan. Masukkan nilainya. V0-nya adalah 10, waktunya adalah 8, setengah dikali dengan 4, terus dikalikan dengan 8 kuadrat. Dan ini sama dengan 80 ditambah 2 dikalikan 64 sama dengan lagi 80 ditambah 128. Setelah ditambahkan ini sama dengan 208, satuannya adalah meter. Itu jawaban untuk nomor 18. Oke, 18 nomor sudah selesai kita kerjakan. Semoga teman-teman paham dan sampai ketemu lagi di part berikutnya. Thank you.